Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Kidung Agung pasal yang ke-7 yang disampaikan oleh Pastor Kim. Membaca di pasal 8, bagaimana perasaanmu, ini nyanyian yang ke-5 dari Kidung Agung. Di pasal ini kehangatan dalam cinta. Di pasal sebelumnya, di pasal 6 yang bagian bawah itu mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan dan tanggapan dari mempelai perempuannya. Dan juga ini termasuk perkataan mempelai perempuan terhadap perkataannya, apakah aku cukup cantik, apakah orang suka pada aku. Dari nyanyian pertama sangat berbeda, dan hari ini kita lihat, boleh dikatakan saya bagi dalam pasal hari ini 2 bagian. Pertama 1 sampai dengan 9a, bagian dari mempelai laki-laki. Kemudian 9b sampai 13 itu bagian dari mempelai perempuan. Waktu kamu hari ini membaca pasal ayat 1 sampai 9a, waktu kamu membaca seperti sangat dimegahkan. Seperti ayat kedua dikatakan, pusarmu sebagai cawan yang bulat, perutmu timbun bagai gandum. Pagi hari ini saya bercanda dengan istri saya. Saya berkata kepadanya, pinggangmu bagaikan perutmu timbunan gandum. Pinggangmu, perutmu bagai timbunan gandum. Saya merasa saya mentertawakan dia. Bahkan seperti Pastor Jus katakan, telah dia orang yang tak belajar. Dia membantu saya. Kata-kata ini adalah satu perumpamaan atau kata yang mengandung rahasia. Dan kita bertanya, mengapa mempelai laki-laki begitu membesar, sangat memegahkan, memuji mempelai perempuannya. Kita lihat di hari ini di ayat ke-6 13. Di pasal 6, mempelai laki-laki telah memuji mempelai perempuannya, tetapi di ayat 13 kita lihat gadis-gadis Yerusalem. Di situ mereka membincang-bincangkan. Dikatakan, kembalilah ya gadis Sulam, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa untuk melihat dia? Dalam pekat peribahasa orang Hong Kong ada gambaran, ada kebenaran. Kamu melihat perempuan itu begitu cantik, saya melihat dia tidak seperti yang kamu katakan. Saya melihat dia bekerja di tempat kerjanya, dia dijemur sampai hitam. Apa seperti yang kamu katakan, sungguh begitu cantik seperti katamu. Suruh dia kembali supaya kami melihat, agar kami dapat melihatnya untuk membuktikan apa yang kamu katakan. Jadi pasal ke-6, 2 ayat di belakang yang terakhir, maka mempelai perempuan menjadi situ bertanya, mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang.
Di sini adalah tarian sepertinya tarian peperangan. Mengapa kamu melihat cinta untuk membuktikan kepadamu, untuk membuktikan dengan sangat bersusah payah membuktikan cinta kekasih saya sungguh sangat benar, sangat nyata. Seperti saya ingin memperlihatkan bagi orang dunia saya layak untuk dicintai, saya ini baik, dan saya mempunyai kelebihan. Sehingga mempelai perempuan ini menarik perhatian dunia untuk menanggapi respon orang dunia kepadanya. Ayat ke-7, Allah terus langsung menjawab semua orang termasuk mempelai di masa itu. Ayat pertama, betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Di ayat ke-1 sampai dengan 9a, Allah di situ kembali memuji dari kaki sampai kepalanya. Pada saat orang-orang dunia berkata, apakah gadis itu sangat begitu indah, begitu cantik, Allah kembali di sini memastikan dari kaki sampai kepalanya dia indah semuanya dan baik. Pertama dikatakan kaki dengan langkah-langkahnya atau betisnya. Belum hari kita katakan, wah, betismu sangat indah. Mungkin kita akan merasa aku mentertawai, aku gemuk. Tapi di zaman kuno, gemuk itu bagus, baik, mewakili bahwa keluarga kamu orang kaya, punya makanan yang baik. Sebab dari dulu kalau harus tapi di sini memuji langkah-langkahnya sangat indah. Lihat kedua dikatakan pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Di ayat ketiga, dua dadanya seperti dua anak rusa dan seperti anak kembar kijang. Rusa melalui akan kesucian dan kerinduan, seperti di Mazmur 123, seperti rusa yang merindukan sungai, demikian merindukan Allah. Dan mempelai laki-laki melihat mempelai perempuannya sangat merindukan dia. Kemudian sampai pada lehernya seperti menara gading, satu bahan yang terbuat dari yang sangat berharga. Di sini hidungnya seperti menara, itu sangat lurus. Ayat kelima, kepalanya seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Di perterjemahan lain ada yang mengatakan bahwa rambutnya hitam legam. Tapi di teks Cina di sini disebut rambut kepalanya seperti merah lembayung, seperti para gadis-gadis menganyam kain yang sangat indah bagi permansuri raja. Di sini ada sedikit perubahan. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Saat ini hatinya seperti terkunci.
diterjemahan Inggris seperti dia tertawan tidak bisa keluar. Rupanya Allah melihat mempelai perempuannya seperti begitu indah bentuk badannya, maka hatinya tertawan. Maka di ayat ke-6 dia di situ dia berseru, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala orang yang disenangi. Dengan tema hari ini, hati Allah tertawan oleh kecantikan. Hati tertawan dalam kepang-kepangnya. Di sini saya nyanyikan adalah nyanyian cinta. Dan dia menyanyi, walau memang hitam aku tetapi cantik. Aku tahu adalah bunga bakung, bunga saron, bunga mawar dari Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, dalam arti Cina sangat biasa, tetap biasa-biasa saja, tetapi di mata mempelai laki-lakinya dia bukan demikian. Dia satu-satunya yang indah, yang cantik, dan mempelai laki-laki tidak menggunakan target dunia untuk menanggapi dia. Bahkan mempelai perempuan juga di sini akhirnya membuktikan akan kecantikannya. Dikatakan dia, walaupun para gadis-gadis Yerusalem berkata, apakah kamu begitu cinta? Seperti yang kamu katakan, kamu begitu cantik, bahkan di dalam hatimu, apakah kamu merasa Allah melihatmu begitu baik, begitu cinta, atau suatu cara yang katakan orang, sesungguhnya kamu tidak suka pada dirimu sendiri, kamu sesungguhnya tidak bisa menerima dirimu sendiri. Di dalam hatimu selalu ada suara-suara yang membingungkan. Di sini saya katakan yaitu penampilan. Apakah kamu suka akan penampilanmu? Apakah kamu merasa cantik dan juga ganteng? Saya menjadi karyan gereja, saya tambah gemuk 20 kati atau 10 kilogram. Saya merasa apakah hormon saya ada berubah. Saya harus membayar harga untuk diet sampai 10 kilogram. Pakaian saya yang dulunya longgar sekarang melekat dibungkus tubuh saya. Dan saya berpikir apakah saya tidak seindah dulu. Kalau melihat sewaktu saya berumur 20-an, saya melihat dia sendiri kadang di YouTube atau di internet. Kadang saya harus menanti dulu, melihat diri sendiri juga harus ada keberanian. Rupanya saya tidak bisa terima saya terlalu gemuk dan saya mau diet. Tetapi pembicaraan orang merebut sukacita saya. Kemudian saya bertanya pada kalian, apakah kamu suka akan bentuk tubuhmu atau penampilanmu? Mungkin kita sering mengira ini waktu kita masa remaja atau puber, perasaan ini ada. Tetapi di dalam tubuhmu ada luka. Pada suatu usia tertentu, kulitmu mulai berubah, rambutmu mulai berubah,
atau tubuhmu bentuknya ada perubahan, kamu tidak dapat menerimanya, kamu merasa kamu tidak cantik, tetapi di hari ini saya merasa terang di sini. Walaupun sepanjang musim kita hidup, kita baik, kamu tetap mempelai perempuan Allah. Allah dengan lewat penampilan barang hal ini memujimu. Tapi saya merasa sungguh Allah sangat bersuka kepada hatimu. Tetapi sampai di sini baik hatimu atau penampilanmu, Allah juga sangat mencintainya. Karena penampilanmu dan hatimu, maka hatinya tertawan kepadamu. Jadi kita pertama jangan penampilan bentuk tubuh kita tidak percaya diri atau mengasihani diri kita sendiri. Jangan menggunakan target dari dunia atau seperti kata-kata putri-putri Yerusalem untuk melihat diri kita sendiri, bahwa baik itu penampilan dan tubuhmu Allah berkenan. Dan kita harus sungguh-sungguh menerima hal ini. Terlebih dahulu kita harus hidupkan hidup yang merdeka, yang bebas, dan yang sehat. Di sini Allah bukan hanya sangat menghargai, menikmati akan penampilan kita. Di ayat 89 Allah di situ ingin dengan kita ada kemesraan. Dia di situ menyorakkan akan kesukacitanya dengan mempelainya. Maka di sini kekasihnya di sini pun berkata, sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat ke pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ini adalah rahasia dalam seks. Tapi ini seks bukan karena birahi. Ini adalah birahi, bukan hal yang tidak baik. Tetapi Kidung Agung menggunakan level antara kemesraan antara sesama manusia di dunia. Di dunia ini adakah sesuatu hubungan yang bisa menggelorakan kesetiaan dalam kemesraan cinta? Baik itu kepuasan tubuh atau jiwa. Kita lihat itu dalam tingkat level yang tertinggi dalam kemesraan. Dan kita lihat kemesraan ini adalah yang mengundang, yaitu kekasihnya, mempelai laki-laki yang merindukan mempelai perempuannya sampai suatu langkah dan dia berkata, sosok tubuhnya seumpakan pohon korma, aku ingin memanjakan dan ingin memegang gugusan-gugusan buah dadamu. Bahkan dikatakan gugusan-gugusan buah dadamu seperti gugusan anggur. Ini merujuk kepada Allah sangat bersedia bermesra dengan kita. Kamu adalah pihak yang di depan Allah, yang dirindukan oleh Allah, yang sangat mencintaimu, dalam hubungan yang sangat mesra dan erat. Bagaimana tanggapan dari manusia dalam cinta kasih manusia di dunia ini? Terlebih lagi kalau kita
perempuan, kalau ada orang mengejarmu untuk mencintai, aku ingin memanjat pohon korma, dan tentu kalau tanpa cinta kasih kamu merasa itu hal yang tidak wajar. Tetapi kalau kita menghadapi gelora cinta, kalau tidak bergelora itu tidak sehat, maka reaksimu belum tentu yang normal. Mungkin kamu akan menghindar. Kamu mengenal saya lebih banyak, mungkin kamu sulit untuk bersamamu. Orang rumah saya banyak hutang. Kalau kamu menemukan semua itu, maka kamu akan merasa putus harapan dan merasa tidak percaya diri. Orang akan muncul, dan ini nyanyian pertama, yaitu Kidung Asmara, mempelai perempuan. Dan sampai dalam nyanyian yang kelima, bahwa mempelai perempuan ini keluar dari padang gurun lewat tuntunan dan penemanan kekasihnya. Dia keluar dari padang gurunnya setelah melewati sebatas jalan. Dia baru menikmati akan cinta kasih Tuhan yang sangat menggairahkan, gelora cinta Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama bisa sehat, yaitu dengan semangat bersamaan untuk memuaskan kerinduan Allah. Pada saat Allah merindukan kita, bersamaan juga kita menanggapi Allah. Seperti di ayat ke-9b, ya anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ayat ke-9 ini dinyanyikan oleh mempelai laki-laki. Dikatakan, kata-katamu seperti anggur, ya ingin saya minum. Kemudian jawaban perempuan, kepunyaanku, kekasih aku, kepadaku gairah tertuju, seperti aku telah ditelan olehmu. Sesungguhnya di sini mendapatkan kepuasan, dalam kerinduan semuanya dipuaskan. Kemudian ayat ke-10, kepunyaan kekasihku, kepadaku gairah tertuju. Di sini diulangi, dibaca oleh orang Yahudi sangatlah di sini mengherankan. Di Kejadian, di kitab Kejadian pasal 3, Hawa yang tetap bergairah kepada suaminya, seperti ada hubungan yang saling menelan, saling menekan. Tapi di sini seperti anggurnya Hawa dikutuk dari Hawa itu diputuskan. Sebab di sini gairah ini sama pada artinya di dalam Kejadian pasal 3, mempelai laki sangat bergairah kepada mempelai perempuannya. Kalau tidak mendapatkan perempuannya, dia tidak puas. Dan kegairahan ini, kegairahan Allah kepada kita, dia ingin bermesra dengan kita, punya hubungan yang mesra. Jadi 11, 12, 13, mempelai laki-laki memuaskan kekasihnya. Maka dari sini dikatakan, mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mereka pergi ke padang, pergi ke kebun anggur, bersukacita untuk bertemu. Waktu hanya mereka bersama. Ayat 12, mereka
pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Kebun anggur adalah taman cinta kasih untuk melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, sudah mekar bunganya, pohon delima apakah sudah berbunga. Kemudian mempelai perempuan berkata, di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Sampai di sini rubah-rubah yang di kebun telah minggir, telah pergi. Pada saat mempelai laki-laki dan perempuan sampai di kebun anggur, sesungguh cinta kasih mereka telah komplit dan di sini tidak ada yang bisa merebut cinta kasih mereka. 12. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat yang telah lama dan baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Ini adalah kode dalam cinta. Dalam buah dadim adalah cinta. Kita masuk dekat pintu, di situ sudah ada berbagai buah-buah yang lezat dan mempelai perempuan berkata buah-buah ini tidak ada yang menjamahnya, atau tidak ada tertulis nama lain, atau ini ditinggal untuk dipakai, sudah disediakan dalam seminggu untuk paman bibi saya untuk dimakan, tetapi ini semua ku simpan bagimu. Hanya kamu dan aku yang bisa menikmati cinta kasihku, hanya satu-satunya. Cinta kasihku tidak ada yang tersembunyi. Cinta kasihku kepadamu hanya tertulis namamu. Pada saat mempelai perempuan menanggapi cintanya kekasihnya, yaitu seluruhnya, tak ada yang tersembunyi. Dia tidak ada menyisakan satu pun bagi diri sendiri atau orang lain. Dia seluruhnya diberikan kepada kekasihnya. Sampai membaca di sini, begitu dalam cinta Allah kepada kita. Dalam Alkitab kita lihat cinta Allah kepada Israel banyak sekali tanggapan. Karena tidak ada air, tidak ada makan, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku tidak mengikutimu, aku kembali ke Mesir. Kami tahu kalau di tanah perjanjian begitu banyak musuh-musuh kami tidak bisa menang perang. Apakah kamu ingin kami mati? Maka kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Di pasal ini dikatakan bahwa Allah seluruhnya berkenan bagimu. Dia menyelamatkan kita dari dunia, dari konsep-konsep dunia atau hukum dunia. Kita yang awalnya tidak berharga. Tapi pada saat kamu percaya Yesus, kasih Yesus ada padamu dan memulihkanmu. Kamu seluruhnya di mata Allah, seluruhnya indah dan sangat indah dan cantik. Dan ditanya bagi dirimu sendiri, harimu, buah-buah hidupmu, adakah yang terbaik juga kamu sediakan simpan bagi Allah? Terhadap kasih Allah, apakah kamu 100% diberikan kepada Allah, atau kita seperti orang Israel? Tapi kita tahu mempelai perempuan bukan langsung satu hari bisa
melakukan ini. Dia telah melalui jalan di padang gurun cukup lama, dan bagi kita jalanmu sampai di mana, dan kamu melihat bagaimana keselamatan, kerinduan Allah kepadamu. Pada saat kamu melihat Allah begitu mengasihimu, maka kamu akan bersamaan begitu secara alami mengasihi Dia dan merindukan Dia. Pada saat kita melihat Mazmur ini, kita bisa memberikan kita agar kita punya hati seperti mempelai perempuan, agar kerinduan kita dan cinta kasih kita kepada Allah semakin membara, dan juga menghapus segala suara-suara dunia, dan hanya mendengar cinta kasih mempelai kekasihmu berbicara kepada kita, dan kita menikmati cinta kasihnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan, kami memuji Engkau, cinta kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami sebagai posisi sebagai mempelai perempuan-Mu untuk menanggapi Engkau. Yesus, kami berterima kasih akan cinta kasih-Mu. Pada saat kami menjadi anak-anak begitu besar cinta, begitu kasih karunia kepadamu.
Tuhan, cinta-Mu sangat gelora di dalam hidup kami. Saudara semua, pada saat Pastor Tim tadi berbagi mengkhotbahkan bagi kita tidak ada kalanya tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi di sini mempelai perempuannya begitu sangat menghargai, bahkan memuji diri sendiri. Kita bisa merenungkan, atau kalau kamu di arena ini kamu saling berbagi bagaimana Allah menciptamu begitu indah, begitu dikasihi, atau sangat cantik dan lain-lain. Seperti Allah menciptakanku, mataku sangat besar, aku punya lesung, pipi, dan segala-segalanya lah. Kita saling berbagi seperti dalam Alkitab, harus berdaging. Kamu semakin untuk memuji dirimu sendiri, maka kamu akan merasakan Allah menciptakanmu begitu indah dan sungguh baik.
Yesus, kami memuji Engkau, dan Tuhan Yesus, lewat Engkau kami melihat diri kami sendiri. Tuhan, kami semua pun adalah ciptaan-Mu. Lewat menurut gambar dan rumah Engkau menciptakan kami, setiap struktur, setiap sel organ dalam tubuh kami, semuanya adalah ciptaan-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, karena ada Engkau hidup kami berbeda, dan ada karena Engkau kami melihat diri, karena Engkau kami melihat diri kami sangat indah. Dan terima kasih Tuhan Yesus, di dalam pasal ini dikatakan Allah melihat kita adalah yang melihat yang kita merindukan kita. Tapi bersamaan waktu, adakah tanggapan kita merindukan Dia? Dia satu-satunya bagi kita dan segalanya bagi kita. Pejamkan mata kita. Dari kita percaya Tuhan Yesus, saat Dia menjadi juru selamat kita, Tuhan dan juru selamat kita, Dia terus mendampingi kita. Tuhan di dalam hati kita tak pernah meninggalkan kita. Penjagaannya, pelindungannya menjaga kita setiap orang, dan memberitahukan kepada kita adalah kekasihnya, yang kita adalah yang merindukan kita. Kepunyaan kekasihku, kepunyaan kekasih aku, kepadaku gairahnya tertuju. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Marilah kekasihku, kita pergi ke padang. Bermalam di antara bunga-bunga pacar. Kepunyaan kekasihku, kepadaku gairahku tertuju. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur, dan lihatlah apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberi cintaku kepadamu. Di sanalah aku memberikan cintaku kepadamu. Ku berikan cintaku kepadamu. Mari kita beritahu Tuhan betapa cintanya kamu kepadanya. Hati kita tidak bisa pergi darinya. Saat ini Tuhan mendengar setiap cinta kasih mempelai perempuannya atas kerinduannya dan ketetapan dan kefokusannya kepadanya. Haleluya. Tuhan, aku cinta Kau.
Tuhan Yesus, Engkau menurut gambaran rupa kami, Engkau mengenal kami. Walaupun kami melihat diri kami tidak sempurna, kami tidak percaya diri, tapi Tuhan, Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih atas cinta-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami menanggapi, kami menghargai hubungan antara Engkau dengan kami, sehingga hati kami terarah kepada Engkau. Bukan hanya cinta-Mu yang terarah pada kami, tetapi kami mau mengarahkan cinta kami kepada Engkau. Ayat 11-13, mempelai laki-laki mengundang mempelai perempuannya untuk pergi ke kebun anggur. Mempelai perempuan di sini dalam hubungan suami istri seluruhnya harus saling menyediakan. Kalau kamu telah menikah, dalam pernikahanmu, adakah kamu seperti di dalam ayat ini? Kami sungguh-sungguh telah memberikan atau menyimpan yang terbaik bagi pihak pendampingmu. Seperti di sini mempelai perempuan yang telah menyimpan yang terbaik bagi kekasihnya. Kalian bisa merenungkan kalau di sebelahmu ada pendampingmu, kamu bisa berbagi di dalam hidupmu. Kamu merasa adakah sesuatu yang tidak kamu tidak menyimpan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi istrimu? Kalian saling berdoa. Atau di WhatsApp, di dalam pernikahanmu, rumah tanggamu, kalau terpikir adakah sesuatu yang engkau tidak memberikan atau menyediakan yang terbaik bagi pihak pendampingmu. Mohon Tuhan untuk menolong kita bisa saling berdoa. Kalau kamu belum menikah, kamu pun bisa berdoa. Adakah sesuatu yang tidak kamu simpan, persembahkan seluruhnya bagi Allah? Mungkin itu keuangan, waktumu, masih kau menyimpan ini bagi dirimu sendiri. Katakan, Tuhan, aku masih menyimpan hal-hal ini, tidak seluruhnya aku persembahkan bagimu. Mari kita berdoa. Apa yang bisa kamu berikan, persembahkan, simpan bagi Tuhan, silakan tulis di WhatsAppmu, biar ini bisa menjadikan peringatan bagimu dan juga untuk berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Rumah tangga pernikahan itu adalah pemberian setiap sepasang suami istri melakukan tindakan profetiknya. Tuhan, Engkaulah mempelai laki-laki gerejamu, Engkaulah kekasih gerejamu. Gereja adalah dindamu, gereja adalah mempelai perempuanmu. Bagaimana Engkau setia kepada gerejamu, mencintai mempelai perempuanmu, menerima, bahkan menghargai mempelai perempuanmu sampai pada langkah Engkau berkata, betapa cantik, hai dindaku, aku mencintaimu, aku memujimu, mengasihimu. Aku tidak menyimpan salah satu yang apapun. Aku tidak menyimpan bagiku. Aku memberikan yang terbaik bagimu sampai aku mengasihimu. Namaku, menyawaku juga aku berikan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami setiap saudara-saudari kami, baik yang sudah menikah atau belum. Tuhan, bagaimana Engkau mencintai mempelai perempuanmu, demikian juga para saudara kami mencintai pendamping yang telah Engkau berikan kepadanya. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu dan juga kepada saudari semua saya berdoa, Tuhan, kami adalah mempelai perempuan-Mu. Kami bersedia untuk taat, mendengar, merindukan, dan mengikuti Engkau. Kami bersedia untuk setia, sebab harapan-Mu, gerejamu demikian penting terhadap Engkau. Bapa, jagalah kami semua, saudari kami, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Pada saat Allah menyediakan pernikahan bagimu, kita haruslah siap sebagai mempelai perempuan surgawi. Kita bersedia, kita mengikuti, kita setia, merindukan Tuhan seperti yang dikatakan di Amsal, perempuan yang berhikmat. Jadilah kami, Tuhan, semua yang juga demikian juga bagi yang sudah menikah, menurut semakin saling mengasihi, menghidupkan rencana Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan bagi kami yang single, seiring waktu kami belajar, kami menanti, kami dibentuk oleh Engkau semakin seperti Engkau. Bapa, di antara kami semua orang mencintai Engkau, sangat mengejar Engkau, merindukan Engkau. Walaupun seberapa lama kami bersentuhan, cinta hati kemana kepada Engkau begitu tidak berubah. Tercinta kami terhadap karena begitu sungguh-sungguh. Tuhan, demi dengan cinta kasih-Mu memikat kami agar kami semua orang cepat-cepat pergi mengikuti Engkau. Yesus, kami mencintai Engkau. Marilah kekasihku, kita pergi ke ladang, bermalam di antara bunga-bunga pancar. Mari kekasihku, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur
dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberi cintaku kepadamu. Di sanalah aku memberikan cintaku padamu. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kita yang Pastor Ruhang untuk memberkati kita. Kita lihat teman baik kita ada di sini. Saya mencari musik di sini. Kita mengundang Pastor Ruhang untuk memberkati kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Engkau, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Engkau begitu bersedia dari kepala sampai kaki kami melihat kami. Pada saat kami melihat diri kami sendiri tidaklah baik, tetapi cintamu Tuhan Kau berikan kepada kami. Engkau terus menyanyikan lagu cinta kepada kami, menyanyikan lagu kasih pada kami. Tuhan, hari ini kami tolong kami agar kami kembali dalam cinta kasih-Mu, kembali menikmati cinta kasih-Mu di kebun anggur-Mu. Kami di sana Kau berikan cintamu kepada kami. Di dalam cintamu biarlah selamanya. Dan juga di tempat ini cinta kami berikan kepada Engkau, dan untuk selamanya kami berikan kepada Engkau. Kiranya Bapa, cinta kasih-Mu, penghiburan Tuhan Yesus, Roh Kudus membawa kami, cinta kasih ini selalu menyertai kami, mengalir di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih cinta kasih-Mu di tengah kami sebagai pertolongan, menyeduhkan, memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.